Di puncak gunung yang diselimuti kabut abadi, berdiri Kastil Dracula, rumah bagi klan vampir darah suci tertua yang pernah ada. Mereka bukan sekadar penghisap darah biasa, darah mereka mengandung esensi keabadian yang membuat mereka lebih kuat, lebih cepat, dan hampir mustahil untuk dibunuh. Namun, keabadian mereka akan berakhir malam ini. Seorang gadis berambut perak dengan mata bersinar merah berdiri di gerbang kastil. Pakaiannya compang camping, tubuhnya penuh luka, tapi aura yang mengelilinginya menggetarkan tanah. Namanya Asteris Selene Asteris Asteris, dan dia adalah kutukan yang telah diramalkan oleh para tetua Dracula selama berabad-abad. Bangsamu telah hidup terlalu lama di dunia ini, katanya dengan suara bergema. Saatnya aku mengembalikan keseimbangan. Dari kegelapan di belakangnya, puluhan pemburu vampir muncul, membawa senjata berlapis perak dan sihir kuno yang hanya bisa digunakan oleh keturunan pembantai asli. Namun, Selene tidak membutuhkan mereka. Ia sendiri sudah cukup untuk menghabisi klan ini. Dari dalam kastil, para penjaga vampir menyerbu keluar dengan kecepatan kilat. Mata mereka bersinar merah terang, taring mereka mencakar udara. Mereka adalah makhluk malam yang telah melalui ratusan perang, tidak mengenal rasa takut. Selene hanya tersenyum. Dalam sekejap, dia menghilang. Saat muncul kembali, kepalanya sudah berada di belakang salah satu vampir. Dan dengan satu tebasan pedang hitamnya, tubuh sang vampir terbelah dua. Darah hitam menyembur ke udara. Para pemburu mengikuti, melepaskan panah api dan sihir suci ke arah vampir yang tersisa. Namun, para vampir darah suci tidak akan menyerah begitu saja. Darius Dracula, pemimpin klan, melayang ke atas kastilnya. Sayap hitam besar terbentang di belakangnya. Selene, gumamnya, mengenali gadis itu. Dia bukan sekadar pemburu biasa. Dia adalah anak dari Duchess Lyanna, seorang manusia yang pernah dicintai Darius, dan kemudian dibunuh oleh klannya sendiri karena mengandung anak setengah manusia, setengah vampir. Selene adalah anak itu, darah pengkhianat, darah pembalasan. Darius melayang turun, menghunus pedang gelapnya yang dipenuhi kutukan. Aku sudah lama menunggumu, anakku, katanya dingin. Aku juga, jawab Selene, sebelum melesat ke arahnya dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa diikuti oleh mata manusia. Pertarungan mereka menghancurkan kastil. Setiap tebasan pedang mereka membelah udara dan menciptakan badai kecil. Setiap dentuman energi mereka menggetarkan tanah, membuat batu-batu berjatuhan. Para pemburu dan vampir lainnya hanya bisa mundur, menyaksikan dua makhluk terkuat itu bertarung. Namun, Darius mulai melemah. Dia sadar, bukan karena dia kurang kuat, tapi karena dia tidak ingin membunuh Selene. Dan itulah kelemahannya. Selene melihat celah itu dan menembus jantungnya dengan pedang hitamnya. Darius terbatuk. Darah hitam mengalir dari bibirnya. Matanya yang dulu penuh dengan kebanggaan dan keangkuhan kini hanya menyisakan rasa bersalah. Akhirnya, klanku akan punah, bisiknya. Selene menatapnya tanpa ekspresi. Seperti ibuku, katanya, sebelum menarik pedangnya keluar. Dalam detik berikutnya, tubuh Darius terbakar dalam api biru, api kutukan yang tidak bisa dipadamkan. Dan dengan kematiannya, klan Dracula pun runtuh. Saat fajar menyingsing, Kastil Dracula telah hancur menjadi reruntuhan. Tak ada satupun vampir darah suci yang tersisa. Selene berdiri di atas puing-puing, menatap langit yang mulai cerah. Darah suci memang telah punah, tapi darahnya sendiri masih mengalir. Dan mungkin, suatu hari nanti, klan baru akan bangkit. Namun, bukan lagi sebagai penguasa kegelapan, tapi sebagai penjaga keseimbangan dunia.